Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, ya Bapak akan memberi kesempatan kepada teman kalian untuk memimpin. Sama-sama kita berdoa ya. Silakan. Sebelum kita mulai pelajaran alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak ingin menanyakan kabar kalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ada yang sakit? Nggak ada. Semuanya sudah sarapan? Iya. Ya, alhamdulillah ya. Kalau semuanya sudah sarapan, artinya kalian sudah siap ya mengikuti pembelajaran hari ini. Ya. Sudah semuanya belajar di rumah? Sudah ya. Siap belajar? Ya. Kalau sudah siap, Bapak akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Yang tidak hadir siapa hari ini? Ada? Siapa? Muhammad Arijal, Muhammad Firdaus ya? Iya. Siapa lagi? Rizky Saputra. Keterangannya apa? Alfa. Kalau Arijal tadi? Sakit. Baik. Itu aja. Katrinya apa? Sakit juga. Ada 3 orang ya? Ya, kita doakan sama-sama semoga teman kalian yang sakit cepat sembuh ya. Yang tanpa keterangan semoga juga menyempatkan untuk mengirim surat ya pemberitahuan daripada nanti tidak absen ya atau alfa saya ya, karena nanti berpengaruh pada kenaikan ke kelas ya, rugi nanti. Paham? Iya. Baik, kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan kalian semuanya berdiri ya untuk menemukan nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia yang baik. Silakan duduk kembali. Ya, sebelum kita pada materi, kita lakukan ice breaking dulu ya, biar semangat semuanya pada hari ini untuk mengikuti pembelajaran ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk malam, tepuk semangat. Iya, tepuk tangan semuanya dulu. Iya, luar biasa. Ya, semangat pagi. Yes, iya, silakan duduk kembali. Luar biasa ya. Nah, sebelum kita melakukan materi, Bapak akan mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas kita. Apa kemarin kesepakatan kelas kita? Tidak terlambat masuk ke kelas. Kemudian apa lagi? Tidak mengganggu teman. Terus bersikap sopan. Apa lagi? Kreatif dan aktif. Bagus ya, kalian sudah ingat kesepakatan kita ya, kesepakatan kelas bersama selama pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum Bapak lanjutkan, Bapak akan memberikan sedikit motivasi kembali ya tentang kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila ini adalah
profil kalian sebagai pelajar yang menanamkan karakter-karakter profil pelajar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya apa? Beriman, iya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia. Minimal ada salah satunya, ya, walaupun tidak semuanya masih proses, ya, minimal ada. Yang Bapak harapkan minimal itu yang wajib itu beriman. Kalau kalian tidak beriman bagaimana? Pasti kalian tidak memiliki akhlak dan adabnya. Tetapi kalau kalian beriman, pasti kalian memiliki adab dan akhlak. Baik, pada pertemuan minggu lalu, ya, kita telah belajar mengenai teks hasil observasi, tapi masih pengertiannya, ya. Apa itu pengertian teks hasil observasi? Ada yang masih ingat? Ya, apa teks hasil observasi? Teks, ya, hasil dari pengamatan. Jadi teks hasil observasi itu adalah laporannya, ya. Jadi teksnya itu berupa laporan hasil dari pengamatan kalian terhadap suatu objek. Objeknya itu bisa apa aja? Bisa tumbuhan, kemudian hewan, bisa nggak? Bisa. Tentunya dalam teks observasi itu harus berupa apa? Fakta. Tidak boleh imajinasi atau opini penulis. Opini itu apa opini? Opini. Ada yang tahu opini? Jadi opini ini tidak termasuk di dalam bahasa formal, ya, atau bahasa yang ada di dalam teks observasi, tidak termasuk, ya. Nah, pada pembelajaran hari ini Bapak akan memberikan materi tentang menulis teks observasinya. Kalau kemarin masih pengertiannya, masih ciri-cirinya, ya. Kalau sekarang bagaimana cara menulis teks observasi dengan benar melalui pengamatan langsung. Baik, untuk hari ini pembelajaran bahasa Indonesia mengenai materi teks hasil observasi. Sebelum Bapak sampaikan, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajarannya, ya. Yaitu tujuan pembelajarannya yang pertama, kalian harus mampu menganalisis, ya, menganalisis sebuah teks laporan hasil observasi berdasarkan bagian-bagian pentingnya, yaitu definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Baik, selanjutnya Bapak akan menyampaikan pengantar materinya tentang menulis teks hasil observasi. Bisa kalian lihat di slide ini, ya. Nah, yang pertama, tujuan teks hasil observasi. Yang pertama itu menyampaikan informasi tentang objek yang diamati. Apa itu objek yang diamati? Tumbuhan bisa, hewan juga bisa, atau peristiwa. Kemudian membantu pembaca memahami karakteristik atau fakta tentang objek. Karakteristik itu apa? Berarti termasuk ciri, ya, ciri khas dalam suatu objek itu, misalkan warna, bentuk, tekstur, ya, itu termasuk karakternya, karakteristiknya. Kemudian fakta, ya, berisi kebenaran tentang objek yang bisa dipertanggungjawabkan, ya. Nah, baik, Bapak sudah menyampaikan pengantar materi tentang menulis teks observasi. Nah, sekarang Bapak akan memberikan kesempatan kepada kalian memilih sumber belajar kalian sendiri, baik itu melalui rekaman, video, audio, podcast, atau buku teks. Silahkan, sesuai dengan gaya belajar dan minat kalian. Pengennya kalian mau gimana? Bapak ingin kalian mencari sumber belajar kalian sendiri, kemudian cari satu contoh teks laporan hasil observasi untuk dianalisis. Sudah didapat contohnya? Kalau sudah didapat, silakan kalian analisis, ya, analisis 3 bagian pentingnya ada nggak di dalam teks laporan hasil observasi itu? 3 bagian pentingnya, ya.
dicatat ya, dicatat di buku. Kalau sudah ketemu contoh objeknya akan dicatat. Kemudian dilihat juga adakah faktanya di situ, ada opininya, ada deskripsinya itu semuanya ya. Kalau ada yang kesulitan, silakan ditanyakan ya cara menganalisisnya. Nah, dicatat. Jangan ketemu satu contohnya dicatat ya. Ini ada deskripsi umumnya, definisi umum, deskripsi bagian dan Kalau sudah dapat satu contoh, kalian berdiskusi sama kelompok, ya. Kira-kira definisi umumnya, deskripsi bagiannya, sama deskripsi manfaatnya lengkap. Dan kira-kira ada nggak fakta serta ada nggak juga opininya? Kalau ada, silakan kalian tulis. Di mana, di teks mana ada pendapat. Kalau opini itu contoh teksnya berarti ada kalimat menurut saya SMP 20 tanamannya banyak layu. Itu kan pendapat pribadi itu. Cari di teks itu. Ada enggak? Kemudian definisi umumnya lengkap atau tidak? Ada enggak? Penjelasan umumnya. Kemudian deskripsi bagiannya menjelaskan secara rinci enggak? Kemudian deskripsi manfaatnya juga ada enggak? Seperti itu ya. Paham? Ya, silakan. Sudah? Semuanya sudah dapat? Sudah ya? Baik, kalau sudah Ya, kalau sudah semua mendapatkan hasilnya, analisisnya ya, silahkan Bapak ini beri kesempatan satu orang untuk menyampaikan nih hasil analisisnya tentang contoh teks laporan hasil observasi tadi. Siapa yang mau? Angkat tangan. Siapa yang mau? Ya, kamu, Alia. Ya, silakan maju ke depan Alia. Tepuk tangan dulu untuk Alia. Baik, saya akan mempresentasikan analisis saya tentang teks laporan hasil observasi yang sudah saya analisis. Teks ini memiliki beberapa kekurangan yang penting untuk dibahas. Teks laporan hasil observasi. Judul: Laporan observasi taman sekolah. Pendahuluan: taman sekolah adalah tempat yang indah. Isi pengamatan: taman ini memiliki tanaman hijau dan bunga. Ada pohon besar dan bangku untuk duduk. Banyak siswa datang ke taman untuk bersantai. Kesimpulan: taman ini bagus dan perlu dirawat agar suasana sekolah lebih menyenangkan. Analisis 1. Pendahuluan kurang jelas. Pendahuluan hanya menyebutkan taman yang indah tanpa menjelaskan tujuan observasi. Seharusnya ada penjelasan tentang pentingnya taman. 2. Data yang pengamatan kurang. Bagian isi tidak memberikan informasi yang cukup, seperti jenis tanaman atau jumlah bangku. Data ini penting agar pembaca memahami keadaan taman. 3. Terlalu banyak opini. Kesimpulan mengandung pendapat pribadi. Sebaiknya kesimpulan lebih fokus pada fakta yang terlihat selama pengamatan. 4. Tidak ada pendukung. Laporan ini tidak bisa menyertakan data seperti ukuran taman, dan ini akan membantu memperjelas informasi yang disampaikan. Penutup. Kesimpulannya, laporan ini perlu perbaikan. Kita harus memperhatikan detail dan menghindari opini pribadi agar laporan lebih informatif. Terima kasih. ya, tepuk tangan dulu. Iya, luar biasa ya yang disampaikan Alia ya. Hasil analisisnya sungguh sangat tepat dan rinci ya tentang kesalahan dalam struktur teks laporan hasil observasi ya, seperti itu.
Kita lanjutkan lagi selanjutnya. Tapi sebelum kita melanjutkan, ayo kita lakukan ice breaking lagi agar suasananya lebih semangat, ceria, dan tidak mengantuk. Ya, silakan berdiri. Ayo kita ice breaking lagi dulu. Semangat pagi. Semangat. Ya, tepuk tangan dulu. Iya, luar biasa. Lagi, semangat pagi. Semangat. Iya, ya, tepuk tangan semuanya. Luar biasa. Masih semangat ya? Masih. Ya, seperti itu. Silakan duduk kembali. Ya, nah, itu. Baik, untuk selanjutnya Bapak akan membagikan lembar kerja kalian bersama kelompok. Nah, kalian kan sudah per kelompok nih masing-masing ya. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD. Nah, kalian nanti mengerjakan LKPD itu sesuai dengan panduannya. Baca terlebih dulu panduan yang sudah ada di LKPD tersebut. Bisa dipahami? Bisa ya. Nah, sekarang sudah Bapak bagikan. Nah, sekarang kalian diskusikan bersama kelompok tentang tujuan observasi yang ingin kalian sampaikan. Ya, pastikan ya dari teman-temannya dalam kelompok dapat perannya masing-masing. Jangan ada salah satu temannya yang diam, tidak bekerja ya. Pastikan semuanya aktif berperan dalam kelompok. Silakan kalian coba observasi tadi ya secara langsung objek sesuai panduan LKPD itu ya, kalian amati, kemudian kalian catat bagian-bagiannya ya. Kalian catat seperti deskripsi umum, definisi umumnya, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaatnya. Silakan kalian catat ya. Kemudian pastikan juga teman-teman kelompoknya aktif ya, seperti itu. Sudah mengamati objeknya secara langsung? Kemudian kalian pastikan ya data itu benar-benar objektif dan sesuai dengan kebutuhan laporan ya. Periksa lagi sebelum nanti ditampilkan, dipresentasikan ya. Nah, silahkan kalian susun laporan hasil observasinya berdasarkan panduan LKPD. Nah, kalau ingin presentasinya dibuat di karton boleh ya, buat di poster boleh, atau menggunakan audio boleh, atau rekaman, atau menggunakan narasi drama juga boleh. Menampilkan drama misalnya orang yang dibully kalian perankan juga boleh ya. Sekreatif mungkin kalian tampilkan hasil laporan hasil observasinya. Bisa dimengerti? Bisa. Sudah ya? Sudah selesai? Sudah selesai semua? Sudah ya, kalau sudah, nah sekarang Bapak memberikan kesempatan kepada kelompok yang ingin maju untuk mempresentasikannya. Siapa yang kira-kira mau? Iya, kelompoknya kelompok berapa? Kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Iya. Baik, sebelum saya membuka presentasi pada pagi hari ini, izinkan saya melampirkan sebuah motivasi untuk kita semua.
berpikir berlebihan. Sepotong besi rusak karena harapnya sendiri. Jangan biarkan dirimu rusak karena pikiranmu sendiri. Iya, tepuk tangan dulu. Luar biasa, ya. Silakan. Saya Melevia Ramadhani dengan ini membuka presentasi kami dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan membacakan laporan hasil observasi kami yang berjudul Kasus Fitnah Sang Maya. Waktu observasi Kamis 24 Oktober 2024. Pertama, definisi umum. Bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan berulang kali oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan menyakiti, menekan, atau mengintimidasi korban yang dianggap lebih lemah. Dalam kasus Maya, bullying verbal dilakukan oleh teman-teman sekelasnya melalui ejekan, hinaan, dan tuduhan terus-menerus. Mereka sering memanggil Maya dengan sebutan pencuri. Definisi manfaat. Peningkatan kesadaran akan bahaya tuduhan palsu. Observasi ini menunjukkan bahwa tuduhan yang tidak berdasar dapat memicu tindakan bullying yang berdampak serius pada korban. Guru, siswi, dan orang tua perlu lebih berhati-hati dalam menangani rumor atau tuduhan dan penting untuk selalu mencari kebenaran sebelum menuduh seseorang. Kesimpulan kasus Maya di SMPN 2 Ocanulu terjadi contoh nyata bagian tubuhan palsu dapat memicu bullying yang mendampak buruk pada korban. Bullying verbal dan sosial yang dialami Maya menimbulkan tekanan psikologis yang signifikan. Baik, sekian dari presentasi kami. Ada pertanyaan? Nah sekarang Bapak minta kasih masukan nih kepada kelompok yang telah maju, beri tanggapan atau saran. Kira-kira dari presentasinya yang ditampilkannya, ada gak masukan dari kalian? Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin memberi tanggapan. Menurut saya, judulnya sangat menarik tentang bullying, namun ada beberapa data yang kurang. Jumlah siswa kurang lengkap di SMPN 2 Ocanulu dari seluruh kelas. Oh iya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk yang bertanya, berikan tanggapan. Baik, saya menanggapi kasus Maya karena dia sendiri teman sekolah saya. Jadi saya merasa kasihan sama dia. Dan karena saya juga kurang kenal sama kelas-kelas di kelas 7 dan kelas 9. Jadi menurut saya kasus fitnah Maya cukup bagus untuk saya jadikan teks laporan hasil observasi. Iya, tepuk tangan dulu. Sekarang di bagian akhir ini, Bapak ingin kalian menyimpulkan pembelajaran hari ini. Siapa yang mau katakan? Ya, silakan. Yang menyimpulkan. Menyimpulkan pembelajaran hari ini ya. Tentang menyusun struktur teks laporan hasil observasi. Iya, tepuk tangan dulu. Ada yang mau menambahkan lagi? Siapa yang mau menambahkan? Silakan ke depan Rama. Ya, silakan ke depan. Tentang apa aja belajar hari ini? Kata si Aura tadi struktur, juga bagus ya. Silakan. Menulis tentang hasil observasi. Iya, tepuk tangan dulu. Ya, bagus ya. Kita hari ini belajar tentang menulis teks hasil observasi melalui pengamatan secara langsung dengan melihat strukturnya secara lengkap. Apa aja strukturnya? Definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Kita lanjutkan refleksi diri ya. Bapak akan memberikan kalian kesempatan untuk merefleksi diri. Tantangan apa aja yang sudah kalian hadapi dalam observasi ini? Bapak bagikan.
Sudah, silakan ketua kelasnya mengambil tabel refleksi tadi, kumpulkan ke Bapak ya. Ya. Sekarang Bapak ada refleksi melalui Mentimeter ya. Sekarang kalian tuliskan ungkapan perasaan kalian melalui link yang Bapak bagikan di grup Bahasa Indonesia melalui handphone ya. Ya. Yang tidak memiliki handphone tulis aja di kertas lembar. Ungkapan perasaannya pembelajaran hari ini bagaimana ya? Nih, kelihatan kan tulisan kalian. Senang sekali, bahagia, seru, wow luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah sekarang kita lanjutkan dengan bermain game evaluasi interaktif. Mau nggak? Mau nggak? Iya, kalau mau silahkan klik link yang sudah bagian itu Quizwizer. Silakan kalian klik. Ya, kita mulai ya. Siap? Hitung bersama. 1, 2, 3, go! Ayo, siapakah yang akan menjadi jawara di Quizwizer kelas 8 SMP 2 Kusan Hulu? Ya, kita lihat nominasinya ya. Sudah ketahuan ini juaranya, sudah selesai naimanya ya. Oke, kita lihat siapakah yang menjadi juara. Juara satunya adalah Naima, juara duanya Dimas, juara tiganya Aura. Tepuk tangan dulu. Baik, selanjutnya karena sudah belajar, kita sambil bermain dengan soal evaluasi. Bapak akan memberikan penguatan dulu kepada kalian. Kunci atau poin penting di dalam teks laporan hasil observasi itu, pertama kalian harus menentukan langkah-langkahnya dulu untuk sebelum pengamatan terhadap objek ya. Jadi kalian harus menentukan langkah-langkahnya. Yang pertama kalian harus menentukan objek yang ingin diamati. Yang kedua kalian menyusun kerangkanya dulu agar mudah. Yang ketiga lakukan observasi secara langsung dengan data-data yang lengkap. Ini poin-poin penting dalam menyusun teks laporan hasil observasi. Bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Nggak ada. Ya, sudah paham? Sudah. Ya baik. Kalau sudah mengerti semua, Bapak akan memberikan kalian arahan untuk pertemuan berikutnya ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang teks, iklan, slogan, dan poster. Silakan kalian pelajari, cari di sumber yang relevan. Nah sebelum akhir dari pembelajaran ini, kita lakukan ice breaking lagi terlebih dahulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk malam, tepuk 5, tepuk 6, tepuk semangat. Semangat. Sudah semangat semua? Sudah relax? Nah, silakan duduk kembali. Ya, sudah relax ya, semuanya sudah semangat dan tetap semangat. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya karena pada awal kita memulainya pembelajaran dengan berdoa, kita akhiri pun dengan berdoa. Ya, silakan pimpin. Siapa lagi yang memimpin berdoa? Silakan ke depan. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, maka baiknya kita berdoa untuk keagamaan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Ya, terima kasih teman. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah berakhir. Kalian semangat? Semangat. Senang nggak belajar hari ini? Iya, senang. Kenapa senangnya? Ada game-gamenya ya? Iya, ada game interaktifnya. Jadi suasananya lebih menyenangkan. Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.